Halo sob, jumpa lagi dengan Thalia Channel. Lihat perkebunan tanaman terong saya yang tanpa olah tanah. Ini tanaman terong saya yang sudah berumur 3 minggu, belum pernah pemupukan. Memang sengaja belum saya lakukan pemupukan biar menunggu pohonnya kuat dulu. Sekitar nanti umur 4 minggu baru saya kasih pupuk. Ini tanpa pupuk dasar semua, tapi setiap tanam ada triknya sendiri. Saksikan besok kalau di video berikutnya. Ini tanaman saya semuanya tanpa olah tanah, dan saya sistem tanamnya itu tidak bersamaan. Setiap satu petak saya tanam sekitar 500 pohon, terus 1 bulan saya tanam lagi 500 pohon, begitu terus. Ini tanaman terong saya yang lagi umur 3 minggu. Mari kita lihat tanaman lainnya yang sudah mulai berbunga dan berbuah. Itu di sebelah petak sana itu yang sudah berumur 2,5 bulan, sekitar berumur 6 minggu, sudah mulai bunga dan sudah ada yang berbuah. Jadi setiap harinya bisa panen karena sistem tanamnya tidak bersamaan. Nah, ini yang sudah mulai berbuah pertama kali, belum pernah saya panen, walaupun banyak gulma, tapi coba lihat buahnya juga besar, juga subur. Ini walaupun banyak gulma tapi tumbuhannya subur. Nah, itu banyak gulma seperti itu tapi tidak mengurangi kesuburan tanaman terong saya. Nah, ini sudah ada berapa buah, ini belum pernah saya petik. Ini sudah kelihatan ada 4 buah. Yang buah pertama sangat besar sekali ini. Coba lihat, ini sangat besar sekali. Padahal tanaman terong saya tanpa perawatan khusus, tanpa pupuk dasar. Cuma teknik tanam awalnya ada trik sendiri agar hemat pupuk juga hemat tenaga. Karena saya pernah mengalami tanaman terong merugi karena dari biaya olah tanah, pupuk dasar, sama dikasih tutup plastik, itu saya merugi karena harga terong waktu itu 2000.
nggak sesuai dengan biaya olah dasar. Ini lihat, walaupun penuh gulma tapi nggak mengurangi kesuburan tanaman terong saya. Lihat, ini besar-besar buah pertama ini. Coba lihat di bawahnya, nggak ada pupuk sama sekali. Ini yang pertama tadi baru 3 minggu saya tanam. Terus ini sekitar 2 bulan, sekitar 8 minggu sudah mulai keluar buah pertama. Walaupun penuh dengan gulma tapi tidak mengurangi kesuburan tanaman saya. Ini coba lihat, tanaman semuanya subur. Lihat kawan, ini coba lihat, subur sekali, cabangnya banyak. Harus yang cabang-cabang tidak perlu ini harus dikurangi biar pohonnya bisa besar, buahnya juga bisa besar. Jadi untuk tanam terong dengan cara alami, terong itu lebih kuat, coba ini lebih kokoh, tanaman lebih kokoh, lebih kuat. Tanaman lebih kokoh, lebih kuat, tidak perlu ajir pun tanaman nggak pada roboh. Di tengah semak-semak ini penuh dengan buah terong. Di semak-semak ini terongnya udah besar-besar. Ini coba lihat tuh, terongnya besar-besar. Yang itu sebelah sana itu terong besar. Sebenarnya itu tanam terong itu sangat mudah, tanam aja secara alami. Ini kawan, coba lihat buahnya yang besar-besar. Ini belum keluar buahnya, ini itu yang sudah pada keluar buahnya. Ini pun baru 2 kali saya kasih pupuk. Yang pertama itu waktu tanaman saya ini umur 4 minggu, dan pupuk kedua itu tanaman mulai berbunga baru saya kasih pupuk lagi. Jadi sejak tanam sampai berbuah ini baru 2 kali saya kasih pupuk. Terus ini penyemprotan mulai berbunga sampai muncul buah ini sudah penyemprotan 3 kali lebih. Saya utamakan
penyemprotan dengan pupuk daun. Lebih mengutamakan dengan pupuk daun. Ayo kawan, kita lihat tanaman berikutnya. Ini semak belukar tapi penuh tanaman terong. Semak belukar tapi di dalamnya terongnya besar-besar. Coba itu kawan lihat. Ini kawan, lihat buahnya, ini sangat besar-besar. Ini coba lihat buahnya kawan, besar. Kita lihat semuanya. Nah, ini juga masih ada yang berbunga. Ini masih kecil-kecil. Nah, ini masih kecil-kecil. Nah, yang ini masih kecil-kecil. Jadi untuk panen buah terong ini saya nggak pernah terputus. Setiap 2 hari sekali saya panen, kadang setiap hari tergantung waktunya. Karena saya tanam ini kan bukan profesi saya sebenarnya, hanya untuk mengisi waktu senggang saja. Waktu libur saya bisa fokus ke tanaman ini setiap sore sekitar 2 jam. Pas hari libur Sabtu Minggu saya tengok, rawat. Ini kawan besar sekali. Jadi ini semua itu saya tanpa mengeluarkan biaya untuk tenaga, murni dari tangan saya semua. Hari Sabtu Minggu libur saya tanam sekitar 200-300, besok libur lagi begitu. Jadi makanya buahnya pun nggak bersamaan, tapi malah lebih panennya malah deras, panen terus. Panennya itu tidak terjadwal, harus 3 hari sekali, 3 malam. Kenapa saya tanam terong ini kok tanpa olah tanah, tanpa nyewa tenaga? Karena kalau kita pakai pupuk dasar itu harga pupuknya sudah berapa, terus tenaga untuk membuat bedengan dan plastik mulsa sudah berapa, itu sudah menghasil. Itu kalau panen dibanding dengan biaya tadi, coba dihitung-hitung. Misalkan yang pakai olah tanah, pakai pupuk dasar,
beli tenaga itu misalkan biayanya 1 juta, terus hasil terong kita dapat misalkan 2 juta, jadi separuh untuk biaya tenaga, itu baru tenaga. Terus belum obat untuk semprotnya sekarang mahal-mahal, paling enggak 500-an ribu, jadi kita sisa sekitar dari 2 juta itu sisa 500 ribu. Itu kalau mengerjakan secara profesional. Tapi dengan sistem saya ini tanpa olah tanah itu biaya hemat. Saya nggak mengeluarkan biaya untuk tanaman terong saya. Misalkan nanti saya dapat dari tanaman terong saya ini 500, dari yang pakai olah tanah dapat 500, saya tanpa olah tanah dapat 500. Itu sudah mengurangi tenaga dari 1,5 juta itu, tenaga kita, waktu, coba bayangkan aja. Misalkan pakai olah tanah, pakai segala macam itu, kita panen terong dapat, misalkan kita panen terong dapat 3 kuintal, terus yang pakai olah tanah dapat 1 kuintal, yang tanpa olah tanah itu dapat 1,5 kuintal, misalnya separuhnya. Itu kalau dihitung-hitung masih untung yang tanpa olah tanah, yang dapat 1,5 kuintal dibanding yang 3 kuintal. Karena yang 3 kuintal itu sudah termakan oleh biaya macam-macam, belum tenaga, belum pupuk, belum waktu kita panen 1,5 kuintal, itu sudah butuhkan waktu dan tenaga. Hampir sama, saya dulu pernah pakai yang sistem kasih plastik, kasih pupuk dasar, tapi ini malah tanaman terong saya itu mudah layu, seperti nggak kuat. Terus dari segi pohonnya pun seperti apa ya, nggak kenceng pohonnya, harus dikasih ajir semua. Tapi ini yang saya tanpa olah tanah, yang kasih ajir yang tertentu aja, yang ini yang buahnya lebat besar-besar ini, karena robohnya karena keberatan buah, bukan karena ini, bukan karena pohonnya yang kurang kuat, tapi dari ini tanah. Kalau yang itu yang dulu saya pakai olah tanah itu pohonnya mudah patah kalau nggak diajir. Tapi kalau ini pohonnya lebih kuat, cuma ini yang di bawah ini yang nggak kuat kalau hujan, jadi agak tanahnya agak lembek, pohon buahnya besar-besar seperti ini, akhirnya pohonnya yang roboh. Beda antara roboh dengan patah. Ini walaupun seperti ini kuat,
Tapi yang nggak kuat ini yang di dalam tanah itu roboh. Beda ya antara roboh dan patah. Kalau patah itu disebabkan ranting-rantingnya ini yang kurang kokoh. Mari lihat pohon lainnya. Ini kawan. Nah, seperti ini roboh ini karena nggak kuat menumpang pohon buah yang besar ini. Roboh, bukan patah ya, beda. Kalau patah itu biasanya di ranting ini patah begini, tapi kalau ini dari bawah roboh. Nah, ini untuk batangnya sangat kuat sekali. Ini coba lihat, batangnya sangat kuat. Nah, buahnya juga lebat walaupun penuh semak belukar. Nah, seperti ini. Seperti ini kan roboh ini dari ini bukan patah ya, tapi roboh karena nggak kuat nggak kuat numpang buah yang besar-besar ini buah masih kecil ada 3. Ada 3 besar-besar, jadi ini pohonnya nggak kuat menumpang. Kita lihat kawan, ini jadi yang saya upload itu pengalaman saya sendiri ya, bukan milik kebun orang lain. Dan ini ada yang kena virus Gemini. Ini sebelum berbunga sudah kena, ini sudah berbuah 1, tapi mulai sembuh, kulingnya mulai memudar. Tapi waktu dulu saya pakai yang olah tanah itu malah kalau sudah gini kuning langsung kuning ambiar semua. Kalau ini malah lebih bertahan. Ini kawan, coba lihat ini kawan. Lanjut lagi kawan, terus kita susuri tanaman terong saya. Ini seharusnya sudah panen guys, belum sempat panen. Nah, ini karena sistem tanam saya nggak bersamaan, makanya saya panennya pun nggak bersamaan. Jadi untuk sepanjang tahun kita bisa panen terus, karena yang sana baru tanam, yang satu baru berbunga, yang satu sudah mulai panen, begitu terus selanjutnya. Cobain kawan, ada yang besar sekali buahnya kawan. Nah ini kawan, besar sekali buahnya. Sangat besar. Maaf kawan, bahasanya belepotan. Nah ini supaya ini enggak kuat nahan ini pohonnya, ada 3 buah yang sangat besar, pohonnya enggak kuat numpang. Saya ini tanam terong sistem alami.
tanaman lebih kuat. Walaupun ada semak-semak, itu nggak mempengaruhi tumbuh kembang tanaman terong. Sangat subur-subur. Ini ada yang sangat besar ini. Sudah mulai saatnya panen ini, tapi belum sempat panen. Ya, ini besar sekali. Ini buah pertama kelihatannya. Belum pernah saya panen, ini buah pertama, makanya besar-besar. Ini yang ya, tanaman yang belum saya rawat. Coba lihat ini, penuh semak belukar, tapi di dalamnya banyak buah terong. Ini lahan berikutnya yang sudah panen beberapa kali. Nah, yang ini sudah panen 5 kali, sekitar 5 kali. Nah, ini juga tanpa olah tanah. Ini sudah panen 5 kali, buahnya sudah agak mengecil ya, enggak seperti waktu panen pertama kali besar-besar. Kalau nanti ini habis, yang bawah tadi mulai panen. Kalau nanti yang panen itu habis, yang tadi yang baru umur 3 minggu sudah mulai panen, begitu terus. Jadi selama 1 tahun itu tidak pernah putus dari panen. Ini sudah mulai buah. Ini kawan, yang saya heran tanaman terong ini, dari gulma-gulma itu enggak berpengaruh pada tumbuh kembang tanaman. Dari segi hama pun enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak. Dan ini di bawah tanaman terong juga saya kasih susulan ini tanaman kembang kol. Jadi saya buat tumpang sari untuk mengurangi gulma di sekitar tanaman terong, juga mengurangi panas di tanah. Ini kembang kolnya juga subur-subur, kelihatannya sudah mulai mau berbuah. Nah, ini. Walaupun penuh bunga pun buahnya juga lumayan. Ya, ini kembang kolnya sudah mulai berbuah ini. Nah, ini sudah mulai berbuah kembang kolnya. Jadi
untuk panen nanti kan bisa bergantian panen bangkul, panen terong, jadi untuk panen itu nggak pernah istirahat panen. Terong-terong ini kawan, ini yang sudah panen beberapa kali, buahnya mulai agak mengecil, tidak seperti waktu pertama kali panen. Nah ini beberapa kali. Terus yang ini, nah ini juga kena ini buli daun, tapi mulai pelan-pelan sembuh, mulai berubah hijau, ini juga mulai berubah hijau, jadi kuningnya itu enggak kuning cerah, tapi kuning ada hijaunya. Nanti ini pelan-pelan kuningnya hilang. Nah seperti ini sudah tua, kuningnya mulai hilang, jadi nggak begitu pengaruh pada buahnya juga bisa besar. Kita jalan-jalan lagi. Iya kawan, saya pun nggak begitu ingat ini semua jumlah tanaman saya ada berapa, saya juga lupa karena tanamnya itu setiap hari Sabtu atau Minggu saya tanam, tapi lumayan banyak. Pokoknya ada waktu Sabtu Minggu tanam, Sabtu Minggu tanam, karena semua pengerjaannya sendiri. Ini kawan, sangat subur sekali. Ini kembang full. Nah ini kembang full sudah mulai mau berbuah. Ini sudah mulai ada yang buah, lumayan. Jadi ini semua hasil karya saya sendiri, nggak nyontek perkebunan orang lain. Nah ini kawan, ini ke video berikutnya ini. Nah ini kemarin hari Sabtu saya pruning sama saya kurangi dahan-dahannya biar buahnya bisa besar. Coba ini baru satu kali petik. Ini baru satu kali petik. Ini buah yang kedua, makanya masih kelihatan besar. Nah ini kawan, ini buah pertama ya, begitu besar sekali. Ini buah pertama, memang sengaja saya biarkan untuk bibit untuk tanam berikutnya. Ini hasil pruning kemarin.
ini tingginya sudah sekitar 1 meteran ya. Ini buahnya juga belum begitu kelihatan banyak karena masih cabang pertama, masih buah pertama. Nanti kalau cabang kedua, tiga lah seperti ini sudah mulai cabang-cabang, buahnya mulai banyak. Ini sudah ada 5 buah. Coba saya hitung, 1 2 3 4 5. Jadi untuk cabang-cabang yang ke atas nanti buahnya lebih banyak. Ini kan baru 1 kali panen. Ini yang cabang pertama ini yang cabang pertama kemarin, buahnya sangat besar. Nanti kalau sudah begitu banyak cabang, buahnya juga semakin banyak. Kenapa ini kok kelihatan sedikit? Karena baru buah pertama. Kalau yang sudah kelihatan buahnya ada 10, ada banyak-banyak, itu seperti di YouTube lainnya, itu kan sudah diambil sudah beberapa pecabangan. Karena ini saya ambil dari pecabangan pertama. Mungkin video berikutnya nanti kalau sudah ada 5 cabang 4 cabang lah, baru kelihatan banyak buahnya. Ini jiprone agar nganu ya, mengurangi apa ini, mengurangi kutu, biar mengurangi kerimbunan. Biasanya kalau terlalu rimbun itu dibuat sarang kutu, malah buah. Kalau nanti video berikutnya kalau sudah ya kita ke berikutnya kawan. Nah ini sudah mulai kecabangan juga ini, tapi gulmanya gak begitu banyak karena sudah saya apa ya, kalau orang Jawa itu diwakun. Walaupun saya kasih air, tapi bawah dasarnya memang nggak ada olah tanah. Ini habis panen pertama, ini habis panen pertama di ini cabang pertama, jadi menunggu buah di cabang yang atas. Ini mulai berbuah banyak. Dari setiap cabang itu mengeluarkan buah dan bunga. Ini baru 2 cabang, baru 2 cabang tapi buah sudah mulai lebat. Jadi yang saya share ini pengalaman pribadi ya, bukan milik orang lain.
Untuk lebih jelasnya mungkin bisa di komentar, nanti saya tanggapi satu-satu. Bukannya saya sok pintar, tapi hanya berbagi pengalaman saya tanam terong seperti ini. Mungkin dari rekan-rekan ada pengalaman lain mungkin lebih baik, jadi untuk saling mencoba bagaimana kita para petani itu untung bukan buntung. Modal banyak, hasilnya banyak, setelah dikalkulasi ternyata hasilnya sama dengan biaya operasional. Kebanyakan begitu kawan. Saya dulu pernah tanam terong itu pakai olah tanah, semuanya istimewa. Buahnya saya akui lebat. Panen saya itu panen lumayan lah, saya panen sendiri sampai capek. Ya ternyata setelah saya kalkulasi ternyata nggak ada untungnya. Biaya tenaga saya paling sih kalau dari operasional itu paling sisa 30%. 30% itu paling untuk tenaga saya sudah habis. Untung pakai tenaga sendiri waktu untuk panen. Coba kalau pas panen bayar orang, apa enggak rugi? Ini saya cerita apa adanya ya, pengalaman saya. Jadi di yang saya share itu bukan tipu-tipu, apalagi milik orang lain dengan hasil puluhan juta. Dengan pupuk ini, semuanya tertarik. Setelah dikalkulasi ternyata malah rugi. Kalau saya sih sekarang kalau mulai tanam terong lebih suka yang alami begini. Bener. Atau mungkin karena ini sudah rezeki saya juga nggak tahu, nggak boleh sombong. Ini emang rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya syukuri seberapapun hasilnya, nggak usah muluk-muluk. Ini kenyataan yang saya alami. Andaikan tanaman saya ini rugi, ruginya itu dari mana? Walaupun nggak lebat, buahnya sedikit, itu ruginya dari mana? Nggak ada ruginya. Tenaga sendiri, pupuk pun hemat. Ini aja mulai dari tanam sampai berbuah juga baru 2 kali pemupukan, seperti video di awal-awal tadi. 3 bulan aja belum, 3 minggu 3 minggu aja belum saya kasih pupuk. Untuk hama juga begitu, nggak banyak walaupun banyak gulma. Buahnya ya kalau dipikir lebat ya nggak begitu kalah dengan yang perawatan khusus, wajar-wajar aja. Itu menurut saya wajar-wajar aja buahnya, walaupun cuma buka. Lihat semua. Karena menurut saya ini semak di pinggir tanaman itu juga ada fungsinya. Paling enggak mengurangi panas di tanah.
Yang penting itu semaknya tumbuhnya enggak jadi satu dengan tanaman terongnya. Dari sekelilingnya itu ada panas pun mengurangi sinar matahari yang langsung ke ini bawah. Coba iya, kalau mau praktekkan silahkan. Sebenarnya tanam terong nggak begitu rumit, bahkan kalau tanam secara alami ini yang saya amati loh ya, yang saya amati itu tanaman itu lebih kuat dari berbagai penyakit. Ini tanaman yang di semak-semak ini nggak ada yang kena virus kuning, cuma ada tadi ada 3 pohon itu pun pelan-pelan sembuh, daunnya mulai berubah hijau, pelan-pelan berubah hijau. Nah yang itu yang di bawah itu juga itu kena kuning, tapi mulai pudar, kuningnya hilang, kembali lagi hijau. Itu yang saya heran kalau tanam secara alami. Saya juga nggak pernah mengerti, belum pernah saya kocor. Ini belum pernah saya namanya pakai kocor. Semuanya mengandalkan air hujan, karena sini nggak ada sumber air. Kalau semakin banyak hujan, tanaman ini ya semakin subur. Jadi seperti tanaman-tanaman lainnya, kalau makin banyak dan semakin subur. Tanaman secara alami memang begitu. Jadi nggak ada waktu untuk ngocor tanaman, kecuali yang pakai perawatan khusus itu harus dikocor. Kalau pakai alami ini nggak usah pakai dikocor. Kalau mau ngasih pupuk, kasih langsung aja di sekitar tanaman atau ditanam di pinggir tanaman. Lebih hemat tenaga dan hemat biaya. Begitu ya kawan, sedikit penjelasan pengalaman tanaman terong saya. Mungkin ini sudah jadi rezeki keluarga saya. Tapi seperti inilah hasil pengalaman saya, bukan dari kebun orang lain, keringat saya sendiri semua. Tenaga aja saya nggak beli, makanya saya tanam itu 1000 pohon pun nggak bisa saya sekali tanam, paling nggak 4 kali saya tanam. 1 minggu baru tanam, 1 minggu tanam. Tapi buahnya itu malah terus menerus panennya, walaupun cuma 50 kilo hampir tiap hari panen. Jadi sepanjang tahun itu saya bisa panen terong terus tanpa istirahat.
mulai terong harga murah dari 4.000 sampai pernah laku harga 8.000, semua mengalami. Bahkan pernah laku terong itu 1 kilo 2.000, terus naik lagi 2.500, 3.000, taruh harga sekarang 6.000. lumayan. Saya rata-rata tiap hari 50 kilo kali 6.000. Kadang 2 hari sekali panen, kadang 1 hari sekali panen, tergantung lihat keadaan terong. Kadang semalam sudah besar-besar, kadang kalau ada hujan itu 2 malam sudah besar-besar. Kalau nggak ada hujan 3 malam besarnya kurang, karena pada hujan di sini tanahnya tandus. Ini koral ini, atau padas berkoral, tanah padas berkoral, jadi nggak tanah murni, banyak batunya ini loh, padas berkoral, banyak batu-batunya. Makanya kalau pakai olah tanah capek buahi, ini buangi batunya. Udah ya kawan ya, untuk sharing-sharing bisa hadir di komen. Bukannya saya sok bagus dalam bertani, memang sudah rezeki, tapi apa salahnya kalau hadir di komen untuk saling tukar pengalaman dalam tanaman terong. Biar petani-petani Nusantara tambah sukses. Gak termakan oleh iklan-iklan yang aneh-aneh, yang buat inilah, kelihatannya tanamannya bagus, buahnya banyak, setelah dikalkulasi ternyata rugi. Andikan gak untung, andikan untung pun sedikit. Dari tenaga kita panen aja, kalau dihargai malah nggak untung. Nah ini tanaman ini ya, sebaiknya di bawah terong, kalau gulmanya nggak terlalu banyak dikasih tanaman sawi atau kembang kol untuk mengurangi gulma, itu yang lebih bagus. Ini yang enggak saya kasih ya seperti ini, banyak gulmanya. Lebih bagus sampingnya dikasih apa, sawi atau bayam atau kembang kol, itu mengurangi gulma-gulma di sekitar tanaman terong. Seperti ini saya itu enggak tak pikir seperti ini, nanti kan hilang sendiri, tunas hilang sendiri, nggak usah dipikir. Ini kalau kita obati, obatnya harganya mahal, umpamanya 50.000. Apa satu terong ini, satu pohon terong ini menghasilkan 50.000? Kan nggak mungkin. Ya biarkan secara alami nanti sembuh sendiri, nggak usah dibuat pusing. Ini juga ini kembali hijau, heran saya juga. Ini makan tanaman banyak yang lubang-lubang, tapi enggak mengurangi buah.
obat-obat sekarang juga mahal. Saya semprot aja 1 minggu sekali, itu pun kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya 2 minggu sekali, tergantung lihat tanamannya. Semprot 3 hari sekali obat mahal. Setelah panen malah kita nggak untung. Mending buah sedikit tapi kita untung daripada buah banyak kita habis untuk perawatan. Maaf ya kawan, ini pengalaman saya, mungkin ada pengalaman lain saya juga nggak tahu ya, kita tukar pengalaman aja, siapa tahu bermanfaat. Sial mau ngupload ini mungkin bermanfaat, saya ngupload ini juga bermanfaat karena kita beda-beda pandangan ya, yang penting saling menghargai, saling sharing, tukar pengalaman, kasih masukan, biar petani-petani Nusantara ini tambah maju, tambah bagus, ekonominya meningkat, negerinya kan juga tambah baik kalau rakyatnya ekonominya meningkat. Sampai jumpa kawan nanti ke video berikutnya.